Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Alif Utama dengan NIM 222-0203861211060. Berasal dari program studi Manajemen Keuangan Syariah dalam mata kuliah Pasar Modal Syariah. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan produk-produk masing-masing dari pasar uang maupun pasar modal. Nah, apa saja itu? Nah, sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu pasar uang dan pasar modal? Pasar uang, produk-produknya itu lebih kepada perbankan, sedangkan pasar modal itu lebih kepada pasar modal itu sendiri. Kita mulai pada produk-produk di pasar uang. Apa saja contohnya? Contohnya yang pertama adalah sertifikat Bank Indonesia. Adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berfungsi untuk mengatur likuiditas pasar, di mana memiliki jangka waktu biasanya 1-3 bulan. Selanjutnya ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Surat berharga ini diterbitkan oleh Bank Umum, digunakan untuk meningkatkan likuiditas dan menekan inflasi. Nah, di SBPU ini terbagi lagi beberapa produk di bawahnya. Ada call money dan ada juga commercial paper. Nah, untuk call money sendiri merupakan instrumen jangka pendek antar bank yang biasanya itu hanya dalam jangka waktu semingguan, teman-teman. Kan commercial paper adalah surat utang. Untuk commercial paper adalah surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memenuhi modal kerja. Kemudian produk berikutnya ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini diterbitkan oleh bank sebagai bukti kepada nasabahnya bahwa nasabah tersebut memiliki simpanan, dan simpanan ini ditawarkanlah imbal hasil berupa bunga dalam beberapa jangka waktu. Ada juga treasury bills atau T-bills. Nah, untuk produk ini diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai defisit anggaran. Nah, teman-teman, itulah tadi untuk produk pasar uang. Lalu bagaimana dengan produk pasar modal? Pasar modal sendiri adalah sebuah tempat diperdagangkan. Pasar modal sendiri adalah tempat diperdagangkannya efek seperti saham, obligasi, dan beberapa efek yang lainnya. Kita mulai pada produk yang pertama, yaitu saham. Saham itu sendiri adalah bukti kepemilikan seseorang terhadap perusahaan. Nah, pemegang saham biasanya itu berhak mendapatkan dividen ketika perusahaan mendapatkan laba di kinerjanya. Dan pemegang saham berhak untuk mengikuti rapat umum pemegang saham. Serta pemegang saham bisa mendapatkan keuntungan ketika ia menjual sahamnya ketika harganya sudah lebih daripada harga beli di awal. Ada juga yang namanya obligasi. Nah, obligasi ini merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan yang ditawarkan kepada seseorang dengan memberikan hasil berupa bunga kepada pemegangnya. Kemudian setelah saham dan obligasi ada reksadana. Nah, reksadana ini adalah wadah yang mengumpulkan dana dari beberapa investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi ada reksadana saham, ada reksadana obligasi, dan lain-lain. Dan itulah beberapa produk dari pasar uang maupun pasar modal. Jika kita kaitkan dengan syariah, pasar uang maupun pasar modal ini tentunya harus mengikuti prinsip syariah itu sendiri yang sudah diatur oleh Islam. Artian jelas, tidak melibatkan unsur riba, dan tentunya keuntungannya diperoleh dari nisbah atau bagi hasil, bukan bunga. Seperti contohnya ada sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS di pasar uang. Kemudian untuk di pasar modal, wah ada banyak. Ada saham syariah, ada reksadana syariah, ada obligasi syariah atau sekarang yang disebut dengan sukuk. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.